Oke, masih dengan Yura di sini. Di awal episode 14 kita diperlihatkan Shoyan, Chun'er, Hujia, Wuhou, Tetua Zhu dan Tetua Hu sedang berjalan di akademi halaman dalam. Setelah mengalahkan tim Baisha dan dinyatakan sebagai pemenang, akhirnya Shoyan, Chun'er, Wuhou, Hujia resmi menjadi murid akademi halaman dalam. Tetua Hu dan Tetua Zhu memberitahu tempat tinggal kelompok Shoyan dan menyinggung tentang Baisan yang melarikan diri saat bertarung melawan tim Haisa. Lanjut menjelaskan bahwa murid senior memiliki kelompok masing-masing. Tetua Hu pun bertanya kepada Shoyan, Chun'er, Wuhou, Hujia, dari kalian berempat siapa yang akan menjadi ketua kelompok? Hujia, Wuhou, Chun'er mengatakan Shoyan akan menjadi ketua kelompok. Shoyan secara resmi menjadi ketua kelompok murid baru. Hujia berkata, apakah tidak ada jadwal untuk berkultivasi? Tetua Zhu dan Tetua Hu tertawa. Di halaman dalam, itu tidak penting. Asalkan kalian memiliki cukup energi api, kalian bisa berkultivasi di pagoda pemurnian Ki Langit. Di saat Shoyan memulihkan energinya ditemani ular slow python Yellow keluar dari cincin penyimpanan. Shoyan berkata, apakah bisa merasakan napas Palon Hot Flame? Aku samar-samar merasakan napas Palon Hot Flame di arah utara sekitar 10 mil, ucap Yellow. Besok aku akan mencari tahu, ucap Shoyan. Pada keesokan harinya Shoyan pergi menuju arah utara. Saat berjalan ia melihat begitu banyak murid akademi dalam yang berlarian. Shoyan samar-samar mendengar kata pagoda Qi. Shoyan pun berlari untuk melihat pagoda Qi. Pagoda Qi dibangun di bawah magma, membuat Shoyan terkejut. Shoyan terus berjalan di kerumunan murid senior menuju gerbang pagoda pemurnian Qi. Terdengar suara misterius. Semua murid berlarian agar mendapatkan tempat yang bagus untuk berkultivasi. Shoyan sangat merasa aneh, pagoda ini diselimuti hawa panas tapi tubuh pagoda dibangun dengan bahan bersifat dingin, gumam Shoyan. Shoyan pun masuk ke dalam pagoda pemurnian Qi. Setelah masuk ke pagoda pemurnian Qi, Shoyan merasa jantungnya sakit. Di bawah alam sadarnya, Shoyan membalut tubuhnya dengan doki Grand Lotus Core Flame. Di dalam tubuhku dilindungi oleh Grand Lotus Core Flame. Tidak mungkin api bisa masuk ke tubuhku, ucap Shoyan. Api tak terlihat dan tak berwarna menunjukkan niat hati. Tidak ada jejak, ucap Yellow. Ini Palon Hot Flame, tambah Yellow. Yellow dan Shoyan terkejut. Shoyan ingin melahap Fallen Hot Flame, namun dilarang Yellow. Yellow merasa aneh, bentuk seperti itu memang Fallen Hot Flame. Mengapa lebih lemah dari Grand Lotus Core Flame? Ini hanya pecahan api yang dimanifestasikan. Yellow melanjutkan, ini menunjukkan kalau Fallen Hot Flame ada di tempat di pagoda ini. Yellow menyuruh Shoyan untuk menyingkirkan manifestasi Fallen Hot Flame. Saat Shoyan kesakitan, semua murid mentertawakan Shoyan, dan kita pun diperlihatkan karakter baru yang bernama Han Yue. Han Yue berkata, tentu saja, karena tidak mengerti aturan yang ada di sini. Saat pertama memasuki pagoda pemurnian Qi, langsung menghadapi ujian pembakaran api jantung. Lanjut menjelaskan. Merasa kasihan, Han Yue menyuruh bawahannya untuk memberitahu tetua. Di sisi lain, kelompok Shoyan sedang diperas oleh geng Bai. Namun dengan lantang Atai menolak. Geng Bai yang dipimpin oleh Fuao dan Baisan. Fuao menyulut emosi Wuhou. Saat Wuhou ingin melangkah untuk bertarung, dihentikan Chun'er. Sang pengkhianat Baisan berkata, Hujia, Chun'er, Wuhou, mengapa kalian tidak masuk ke geng Bai bersamaku? Aku tidak perlu perlindungan dari orang picik sepertimu, ucap Hujia, membuat Baisan malu. Kalian tidak diterima di sini, kalian cepat pergi, ucap Chun'er. Beberapa lama menunggu, akhirnya Tetua Liu datang.
Hanyue memberi hormat. Tetua Liu berkata, "Hanyue, kali ini kamu mau berkultivasi di lantai berapa?" Hanyue menjawab, "Lantai 6, membuat semua yang mendengar terkejut. "Hanyue, kamu memenuhi syarat untuk mencalonkan diri menjadi tetua halaman dalam," tutur Tetua Liu. Hanyue pun meminta kepada Tetua Liu untuk membantu Xiaoyan mengeluarkan manifestasi Balon Hot Flame. Ujian api jantung sebenarnya untuk melihat potensi para murid. Tetua Liu menjelaskan, kalau tidak salah bocah ini yang bernama Xiaoyan yang memenangkan kompetisi pemburuan energi api. Tetua Liu pun mengeluarkan manifestasi di dalam tubuh Xiaoyan, namun terhalang oleh api surgawi Xiaoyan. Terjadi guncangan yang begitu hebat di pagoda Qi. Tetua Liu bergumam, hanya menggunakan kekuatan sendiri sudah bisa menyadari ujian api jantung lapisan pertama. Xiaoyan bertanya, "Tetua siapa?" "Aku adalah tetua penjaga pagoda di lantai pertama," jawab Tetua Liu. Xiaoyan pun memberi hormat. Tetua Liu memperkenalkan Hanyue kepada Xiaoyan. "Hanyue juga yang mengetahui kalau kamu sedang di tengah ujian api jantung," tutur Tetua Liu. Setelah berkenalan dengan Xiaoyan, Hanyue pamit untuk berkultivasi. Tetua Liu menjelaskan aturan yang ada di pagoda Qi. Di saat berjalan, Xiaoyan dikagetkan dengan guncangan di dasar pagoda Qi. Di bawah alam sadarnya, Xiaoyan melihat ular yang begitu besar dan merasakan napas yang begitu mengerikan yang membuatnya ketakutan. Tetua Liu pun menyadarkan Xiaoyan. Xiaoyan bertanya, "Apa barusan?" "Bukan apa-apa, hanya kecelakaan kecil," ucap Tetua Liu. Xiaoyan disuruh untuk istirahat oleh Tetua Liu. Tetua Liu menambahkan, "Jangan bilang ke siapapun kejadian ini." Xiaoyan mengangguk dan pamit pergi. Saat di luar pagoda, Yalo menjelaskan, "Mungkin api hijaumu yang membuatnya keluar. Ia adalah tubuh Balon Hot Flame." Murid halaman dalam mengambil energi spiritualnya untuk merangsang meridian para murid dan memurnikan Doqi. Xiaoyan berkata, "Ini hanya mengundang masalah, bahkan berani mengurung Balon Hot Flame." Yalo menjelaskan, meski ruangan yang dibuat oleh praktisi kuat Dojun, tapi Balon Hot Flame memiliki kekuatan penghancur, apalagi ia telah memadatkan kecerdasan spiritualnya. Di sisi lain, Pu'ou mengintimidasi kelompok baru dengan berkata, "Meskipun Xiaoyan memimpin kalian semua untuk memenangkan kompetisi pemburuan energi api, tapi di halaman dalam kekuatannya tidak ada apa-apanya," ucap Pu'ou. Pu'ou menyuruh Baisan dan yang lainnya untuk bertarung. Mereka semua langsung mengeluarkan Doqi yang begitu besar. Di saat ingin menyerang, tiba-tiba datang Xiaoyan di arah langit. Membuat para senior terkejut. Kedatangan Xiaoyan disambut bahagia oleh kelompok murid baru. Baisan berkata, "Kupikir kau sudah melarikan diri, Xiaoyan." Xiaoyan hanya tertawa getir. "Aku tidak bodoh sepertimu, yang hanya bisa mengandalkan kekuatan orang lain." Pu'ou pun meminta peti kepada Xiaoyan. "Bagaimana jika aku menolak?" ucap Xiaoyan. Pu'ou pun berkata, "Maka akan kuhajar." Xiaoyan berkata, "Kita bertarung 1 lawan 1. Kalau kau menang, aku akan menyerahkan semua energi api. Jika aku menang, geng putih tidak mengganggu kelompok murid baru selama 3 bulan." Pu'ou dengan sombong menaikkan taruhannya. "Jika aku menang, semua energi api yang kalian miliki harus diserahkan, ditambah dengan Sunar harus bergabung dengan geng putih." Xiaoyan sempat ragu, namun Sunar menyuruh Xiaoyan untuk melawan. "Jika kalah, geng putih tidak akan mengganggu selama setengah tahun." Xiaoyan berkata, "Ayo mulai."
Pertarungan pun dimulai. Pu'ou adalah praktisi Doling bintang 3. Pu'ou langsung mengeluarkan dokinya yang begitu besar. Tidak mau kalah, Xiaoyan menggunakan teknik transformasi teratai hijau. Xiaoyan mulai menyerang menggunakan penguasa hitam. Tidak mau kalah, Pu'ou mengeluarkan trisulanya dan bilang kepada Xiaoyan, "Aku akan menunjukkan apa itu Doling sejati." Benturan antara penguasa hitam dan trisula begitu sangat dahsyat. Xiaoyan menyadari meski dalam waktu singkat bisa mengimbangi kekuatan Pu'ou, namun efek dari transformasi teratai hijau hilang, maka akan sangat membahayakan bagi Xiaoyan. Pu'ou menggunakan teknik terkuatnya yaitu elemen air untuk menyerang Xiaoyan. Xiaoyan menahan serangan Pu'ou dengan mengalirkan doki ke penguasa hitam miliknya. Serangan Pu'ou dapat ditahan. Saat menahan serangan Pu'ou, Xiaoyan menggunakan teknik gelombang raungan harimau untuk mengakhiri pertarungan. Gelombang raungan harimau membuat pendengaran Pu'ou terganggu. Saat pendengaran Pu'ou terganggu, Xiaoyan menampar dengan teknik otak smash, membuat semua gigi Pu'ou ompong. Pertarungan pun dimenangkan Xiaoyan. Setelah berhasil membuat semua gigi Pu'ou ompong, Atai mengusulkan untuk membuat kelompok murid baru sendiri. Setelah lama berdiskusi, akhirnya terbentuk kelompok baru yang bernama Gerbang Fan. 我希望我们这支新生势力能像磐石一样屹立在内院强者之列，就叫盘门好了。 Pu'ou menjelaskan kepada Bai Cheng soal kekalahannya melawan Xiaoyan. Dikatakan kecerobohan Pu'ou yang memberikan waktu setengah tahun kepada Gerbang Fan membuat Bai Cheng tidak bisa menyerang Gerbang Fan sekarang dan harus menunggu setengah tahun, membuat Bai Cheng sangat marah. 这场子必须撤！还嫌丢人丢得不够？